Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Jakarta, kembali lagi di podcast Keluarga Jakarta bersama saya, Astu. Tahukah keluarga Jakarta bahwa berdasarkan data Kemenkes Indonesia, kasus HIV terus mengalami peningkatan. Presentasi tertinggi dilaporkan pada kelompok usia produktif pada tahun 2022, diantaranya pada usia 20-24 tahun 15,9% dan pada usia 15-19 tahun 3,3%. Sehingga pada rentan usia remaja sebanyak 19,2%. Melihat data ini, remaja menjadi kelompok yang tertular HIV sangat tinggi. Pada podcast kali ini kita akan ngebahas tentang kasus HIV di kalangan remaja. Telah hadir narasumber kita Dr. Ayu. Halo Dok, apa kabar? Halo, selamat pagi Kak Astu. Pagi. Nah, Dr. Ayu ini adalah dokter umum di komunitas PSP. Oh iya Dok, PSP itu apa sih Dok? PSP adalah komunitas yang namanya Perempuan Sadar Vagina. Jadi kita ini bergeraknya di bidang eduseks dan juga kesehatan reproduksi. Yang sasarannya memang kita teruskan ke para remaja ya. Jadi kalau para remaja ini khususnya ada PSP remaja. Kalau PSP sendiri itu yang untuk orang dewasa mungkin gitu. Oke. Nah, mungkin kita mulai saja pembahasan kali ini. Oh ya Dok, mungkin keluarga Jakarta belum banyak mengetahui nih tentang HIV. HIV itu apa sih Dok? Jadi HIV sendiri ini dia adalah virus ya. Jadi HIV itu terdiri dari 3 huruf. Itu dia merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia ini virus yang kalau orang-orang kenalnya tuh STD. STD kan Sexually Transmitted Disease. Jadi dia menular secara seksual. Cuman transmisinya tuh nggak cuma dari hubungan seksual aja. Jadi dia tuh menularnya lewat cairan tubuh. Kayak misalnya darah. Jadi misalnya orang yang kena HIV itu dia megang tangannya orang yang gak HIV tapi ada lukanya, itu bisa nyebar dari situ. Terus darah tuh juga dari transfusi. Misalnya darahnya yang ditransfusikan ke orang itu dia ada virusnya, itu bisa menyebar juga. Terus kalau ibu hamil dia terkena HIV, dia bisa menularkan ke janinnya lewat secara vertikal, jadi lewat plasentanya. Dan juga kalau orang-orang pengguna nafza, dia kan pakai jarum suntik. Nah biasanya kan orang pengguna nafza tuh banyak ya, ngantri gitu dia kan di satu tempat. Nah itu jarum suntiknya kalau ganti-ganti, misalnya dia udah kena orang yang HIV atau HIV itu dia bisa nyebar ke orang lain gitu. Oh jadi penularannya nggak hanya berhubungan seksual ya Dok ya? Nah iya itu banyak, makanya harus diedukasi lagi nih orang-orang. Jadi nggak cuma dari situ aja gitu. Nah Dok, ada istilah HIV dan AIDS. Kira-kira HIV dan AIDS itu sama atau beda sih Dok? Jadi gini, kalau tadi kan HIV-nya itu virusnya. Kalau AIDS itu dia acquired immunodeficiency syndrome. Jadi dia gejalanya. Jadi AIDS ini adalah kumpulan gejala yang muncul kalau orang ini udah terinfeksi HIV. Jadi HIV virusnya, AIDS itu kumpulan gejala penyakitnya gitu. Jadi sebenarnya dia sama, cuman yang satunya penyebabnya, yang satu apa yang disebabkan oleh si ini. Jadi AIDS itu adalah penyebabnya? HIV yang penyebabnya. AIDS yang maksudnya dia jadinya AIDS gitu, penyakit AIDS. Nah, tadi menurut data yang telah disebutkan nih Dok, remaja menjadi kelompok beresiko. Kenapa sih Dok? Kalau remaja ini kan dia istilahnya ABG ya, anak baru gede. Itu dia lagi pengen tahu banget nih tentang hal-hal yang dia nggak tahu. Dia juga lagi proses mencari jati diri kan. Jadi dia biasanya cari-cari informasi tuh karena dia curious banget kan, istilahnya anak ABG. Terus anak-anak remaja ini kan sekarang sekolahnya apalagi bekas COVID kemarin kan udah dipegangin gadget. Jadi dia harus punya laptop lah, tab atau kayak semacam handphone yang standby sama dia sama dirinya gitu loh, nempel. Nah dari situ tuh mulai munculnya beresiko karena dari situ para remaja ini dia bisa ngakses info-info yang nggak bagus. Kan di internet kan kita nggak bisa filter ya isinya apa aja. Misalnya kayak kita lagi main game terus ada iklan game yang porno atau kayak video porno, misalnya kita lagi nonton terus tiba-tiba ada ads yang muncul tentang pornografi gitu kan, dia nggak tahu ya, maksudnya penasaran terus akhirnya dicari tuh di situ. Apalagi kalau penggunaan gadgetnya ini dia nggak diawasin sama ortunya. Kan ortunya kan biasanya nggak terlalu pengen tahu ya anaknya ini di gadgetnya tuh dia mengakses apa aja gitu. Nah informasinya tuh dari situ. Belum lagi sekarang lagi marak dating apps kan, ya kan, iya sih, buat ketemu sama orang-orang tuh. Nah itu bisa jadi
para remaja ini dia maksudnya bilang bahwa age-nya dia tuh umurnya nggak segitu kan. Di situ kan ada kayak persyaratan usia. Dia apply sebagai orang dewasa, nanti ketemu sama orang yang nggak bener di situ, terus nanti dia mulai mencoba hal-hal yang seharusnya dia masih belum boleh gitu. Terus satu poin yang penting lagi adalah kurangnya edukasi ke remaja sih. Jadi mereka tuh nggak ngerti, misalnya setelah dia tahu nih ada konten pornografi dan segala macam tuh harus diapain gitu loh. Setelah itu dia nggak ngerti gitu, karena orang tuanya juga kalau di Indonesia ini kurang ya, maksudnya nggak nyaman gitu loh anak mau ngomong sama orang tua apalagi tentang hal yang seksual gitu loh. Jadi sebenarnya harusnya sejak dini tuh anak udah diperkenalkan sama edukasi seksual, tapi sesuai sama usianya. Jadi misalnya dia masih kecil, nanti dia kayak diajarin bahwa bayi itu hasilnya dari mana, dari hubungan bapak sama ibunya yang udah menikah gitu. Nanti kalau misalnya pas udah remaja, dia dikasih tahu bahaya ini loh kalau misalnya kamu tuh terlibat seks bebas dan segala macam gitu. Nah dok, selain seks bebas ataupun melihat pornografi, ada nggak sih perilaku beresiko yang memicu tertularnya HIV di kalangan remaja? Kalau di remaja tadi, yaitu seks bebas, nggak cuma sama satu orang kan, biasanya dia kayak ganti-ganti kan. Saya udah sama yang ini, terus dia mau coba sama yang lain. Belum lagi kalau misalnya dia udah terpapar sama konten LGBT. Nah itu tuh dia misalnya nih laki sama laki, itu lebih beresiko terkena HIV. Karena kalau lewat anus itu dia kulitnya atau pembungkusnya tuh lebih tipis, jadi lebih rentan luka, terus masuk ke dalam situ tuh virusnya. Jadi hubungan laki sama laki tuh lebih beresiko. Belum lagi kalau anak-anak remaja coba-coba narkoba yang tadi pakai jarum suntik gantian, itu sih dari situ. Berarti kemungkinan arah ke LGBT dan penggunaan nabza ya? Nabza ya. Nah dok, seandainya kita belum mengetahui nih gejala-gejala awal dari gejala jendela sampai pun ke AIDS-nya itu apa aja sih dok tahapannya? Jadi kalau menurut Kemenkes, setelah misalnya dia berhubungan seks sama orang yang menderita HIV, dia punya kayak waktu penularannya tuh 2-12 minggu. Jadi dari awal terpapar sampai akhirnya dia kena itu 2-12 minggu. Nah tapi setelah 12 minggu ini dia nggak langsung muncul gejala. Dia tuh punya kayak periode window tadi yang 5-10 tahun. Jadi dianya udah kena tapi nggak ada gejalanya. Cuman itu tesnya udah bisa positif sejak 12 minggu. Tapi kan orangnya nggak tahu kan kalau misalnya dia kena, jadi dia nggak bakal tes. Nanti kalau misalnya dia udah tes udah telat. Udah 5-10 tahun itu udah stadium yang lanjut. Jadi kalau gejala stadiumnya tuh ada 4. Yang pertama stadium 1 itu dia nggak ada gejala, paling cuman misalnya ada kelenjar getah bening di sini, di ketiak itu dia mulai agak membesar gitu. Itu aja, jadi nggak terlalu signifikan ya. Yang kedua itu dia berat badannya udah mulai turun. Jadi misalnya dia makannya normal tapi kok berat badannya turun, terus dia mulai diare sama di mulutnya tuh sariawan yang muncul terus. Jadi misalnya sariawan sembuh, nanti muncul lagi gitu. Itu stadium 2. Nah 3 itu dia makin parah penurunan berat badannya. Mau dia makan sebanyak apa dia akan tetap turun tuh. Diarenya akan makin sering, sama dia udah mulai tadi stadium 2 ada infeksi paru, misalnya infeksi saluran pernapasan atasnya kayak batuk pilek. Itu dia dari batuk pilek bisa jadi TB tuberkulosis. Sama yang sariawan tadi udah bisa jadi infeksi jamur. Itu 3. Terus yang keempat yang biasa disebut AIDS, karena orang kan udah taunya kan AIDS ya ini yang udah komplikasi ke organ lain. Jadi TB yang tadi dari paru bisa nyebar ke tulang, ke kelenjar. Terus jamur yang cuma di mulut bisa sampai ke kerongkongan. Gitu sih. Sama otak. Jadi nanti misalnya dia nyebar ke jaringan otak tuh, bisa nyebar jadi toksoplasma gitu. Nah dok, di remaja ini jangka waktu antara penularan di remaja dan dewasa itu ada perbedaannya sih dok? Enggak sih, enggak ada. Enggak ada, tetap sama. Sama, cuman kan HIV ini nyerang ke kekebalan tubuh. Jadi akhirnya manusia ini nggak bisa mempertahankan dirinya dari infeksi luar yang masuk gitu. Jadi dia nyerang sel imunnya gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi nggak ada perbedaan antara remaja dan dewasa ya dok? Sama aja. Terus dok, kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan remaja ketika merasa dirinya terjangkit lah ataupun tertular HIV? Oh jadi awalnya dia harus gimana ya? Misalnya dia merasa dia beresiko untuk terkena, itu dia bisa nunggu kan 12 minggu. Tapi itu mending ke pusat kesehatan dulu. Nanti dia cerita pertama kali dia terpapar tuh kapan. Terus orang yang di pusat kesehatan kan pasti profesional ya. Dia tahu tuh kapan harus dites. Nah dia tuh akan dilakukan testing. Biasanya tuh kayak
3 kali gitu testingnya untuk mengkonfirmasi dia benar-benar positif atau enggak. Semisal dia memang udah positif ya nanti bakal dilanjutkan pengobatan ARV atau antiretroviral. Jadi dia untuk seumur hidupnya dia harus minum itu secara rutin supaya si viral load atau jumlah virus dalam badannya tuh turun. Sampai nggak terdeteksi, akhirnya nggak bisa nularin sama dia nggak bisa ada gejala yang muncul gitu. Nah, ketika sudah pemeriksaan kayak gitu dok, kan dia harus rutin tuh dok selama seumur hidupnya. Iya. Nah, kira-kira itu akan sembuh atau seperti hidup normal kembali nggak sih dok? Dia hidup normal bisa, tapi sembuh enggak. Jadi HIV itu belum ada cure-nya, obatnya, sama kayak kanker kan juga belum ada ya. Ini juga belum, tapi dia bisa terkontrol. Jadi it's a manageable disease gitu loh. Jadi kalau misalnya orangnya rutin, kontrol, terus minum obatnya juga setiap hari, itu dia bisa hidup kayak orang normal karena di dalam badannya virusnya udah nggak terdeteksi lagi gitu. Nah, kira-kira langkah atau penanganan dari pihak keluarga itu seperti apa ya dok? Saran dari dokter seandainya mendapatkan anggota keluarganya yang dalam HIV/AIDS. Oh gitu ya, keluarga. Jadi kalau stigma di masyarakat ya, orang HIV kan dia hidupnya udah hancur, udah nggak bakal bisa jadi orang normal lagi, dia harus dijauhin soalnya takut ketularan. Itu sebenarnya nggak benar ya. Jadi kalau misalnya HIV kan tadi udah dikasih tahu ya, transmisinya apa, lewat darah, cairan tubuh, terus dari ibu ke anak kalau hamil, terus lewat transfusi darah, jarum suntik. Jadi lewat pelukan, pegangan tangan itu nggak bisa nular. Jadi orang tuh nggak perlu takut sama orang yang HIV. Belum lagi sebenarnya obat yang paling bagus ya, walaupun ada obat itu kita tetap harus mengedepankan mentalnya sih. Mentalnya tuh nomor 1 supaya dia tuh nggak down gitu loh. Hidupnya tuh nggak hancur kok kalau misalnya dia emang bener-bener mau rutin dan mau bertobat ya, nggak melakukan yang kegiatan yang dia lakukan yang menyebabkan dia akhirnya sakit itu. Bisa kok, it's a manageable disease. Keluarganya harus bener-bener tetap support gitu. Nah dok, mungkin keluarga Jakarta belum banyak tahu nih cara menghindari. Itu secara umum tuh seperti apa sih dok? Kalau menghindari itu ada tagline-nya sama kayak kita ngafal, anak kecil ngafal huruf A, B, C, D, E. Dan itu harus urut ya, dari A, B, C, D, E. Jangan diacak-acak, pokoknya urut A, B, C, D, E. Jadi A itu abstinence. Abstinence itu dia menahan diri. Jadi misalnya dia belum menikah, jangan melakukan hubungan seksual dulu. Tunggu aja nanti sampai dia usianya layak untuk menikah kan. Kalau laki kan sekitar umur 23-25 ya. Kalau perempuan kan 21. Nah tunggu aja dulu itu sampai dia menikah, baru dia punya pasangan sah, dia nggak apa-apa berhubungan seksual. Tapi sebelum itu jangan dulu, itu abstinence ya. Kalau B itu be faithful. Jadi misalnya dia udah menikah, ya udah sama satu pasangan itu aja, sama suami dan istrinya aja. Jangan cari orang-orang lain di luar. Kan kita nggak tahu ya orang luar tuh gimana perilaku seksualnya. Terus C, nih sejelek-jeleknya, kita nggak boleh naif ya. Jadi orang sejelek-jeleknya, kalau dia nggak bisa mempraktekkan A sama B, itu dia C itu kondom. Jadi dia harus mempraktekkan safe sex. Jadi kegiatan seksual yang aman menggunakan pengaman si kondom itu, karena dia ada barrier akhirnya antara si orang yang satu sama yang satunya kan ada barriernya. Jadi dia nggak bakal menularkan cairan tubuhnya gitu loh, nggak bakal berkontak. Terus D itu don't do drugs. Jadi jangan sama sekali menyentuh nabza. Jarum suntik, apalagi yang pakai suntikan tuh, aduh jangan deh. Apalagi gantian, belum lagi misalnya ditusuk nih di satu orang, udah tumpul tuh jarumnya, sakit kan kayak yang lain-lain. Belum lagi kalau kena darahnya, udah itu nggak banget ya, jangan nabza, jangan. Terus education, orang-orang tuh juga harus memperbanyak edukasi. Kan sekarang kan banyak nih konten-konten kayak gini yang benar-benar berguna, isinya eduseks, tentang kesehatan reproduksi. Itu orang-orang harus curiousnya ke situ, jangan kayak yang porno, ke dating apps dan segala macam. Itu jangan, lebih ke yang berguna lah gini. Jadi penggunaan gadgetnya tuh lebih positif gitu. Wah, nggak terasa ya keluarga Jakarta sudah di ujung perbincangan kita. Oke dok, terima kasih sudah sharing dan diskusi pada hari ini. Oke, mungkin dokter bisa memberi pesan singkat untuk keluarga Jakarta yang ada di rumah. Oke, jadi untuk keluarga Jakarta, untuk para orang tua, saran saya jadilah orang tua yang terbuka sama anaknya. Jadi misalnya anaknya nih mau cerita sesuatu, itu dia nyaman sama orang tuanya. Misalnya dia menemukan sesuatu yang janggal nih di internet, kayak konten pornografi, game-game yang gak jelas, itu dia nyaman gitu untuk ke orang tuanya, kayak mah, pak, kenapa ya kok ini di handphone aku ada gini, supaya dia tuh juga merasa terbuka bahwa orang tuanya ini
tempat aman untuk dia cerita. Terus untuk anak-anaknya jangan lupa nurut sama orang tuanya, seek guidance ke orang tua, jangan ke orang-orang yang lain, karena yang paling tahu kita ya keluarga di rumah kan. Dan hati-hati menggunakan gadget, karena bahaya di gadget tuh mengintai kita banget. Kalau misalnya kita salah share informasi atau salah lihat informasi itu benar-benar fatal. Dan keluarga Jakarta jangan lupa harus melek kesehatan reproduksi dan eduseks. Banyak kok konten-konten kayak di podcast keluarga Jakarta, di IG Perempuan Sadar Vagina, PSV Remaja, itu banyak banget konten-konten yang berguna. Dan eduseksnya sesuai sama usianya, jadi bisa disesuaikan gitu materinya begitu. Oke. Terima kasih kepada Dr. Ayu sudah menyampaikan pesan kepada keluarga Jakarta. Semoga keluarga Jakarta mengetahui pentingnya edukasi seks sejak dini dan mengetahui perilaku berisiko tertularnya HIV. Dan keluarga Jakarta, Anda juga bisa berkonsultasi tentang HIV di Puspa secara langsung ataupun telekonsultasi melalui puspa.jakarta.go.id. Nah, tapi kalau keluarga Jakarta ingin mengetahui PSV, bisa kemana, Kak? Jadi kalau mau lihat-lihat kontennya PSV atau Perempuan Sadar Vagina itu bisa di Instagram. Instagramnya adalah perempuan_sadar_vagina. Dan kalau yang untuk remaja itu ada khusus di IG PSV Remaja gitu. Terima kasih Dr. Ayu sudah hadir di podcast Keluarga Jakarta hari ini. Sama-sama. Thank you juga buat podcast Keluarga Jakarta udah mau mengundang saya. Happy banget hari ini bisa ngisi di sini. Oke, terima kasih juga untuk PSV, sukses terus. Iya. Saksikan terus podcast Keluarga Jakarta di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta setiap hari Rabu jam 2 siang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke kerabat kalian. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.